Apa kata Abu Lahab kepada Suhaibah? Suhaibah, ta'al, kasih kau. Akhirnya Suhaibah datang. Siap tuan, ikut persi bahasa saya kok. Memudahkan pemahaman kita. Apa katanya, Bapak Ibu sekalian? Kau Suhaibah, pergi tengok-tengok ke rumah ipar saya tuh. Kan bini abangnya tuh, bini dulurnya, itu iparnya. Kita di sini apa namanya? Ipar. Nah, sama lah artinya. Tengok ke rumah ipar saya tuh, itu lakinya lah dak ada, inyo lah jando, inyo nak sedang hamil tua kini tuh. Di siku ada jando hamil tua. Ada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan sakita kita di sekolah nanya jawab ya. Yang belakang lu. Nayan peluminya dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awakku agak ragu di. Iyo ni tahan kikiro. Iya ya. Kuat lah ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebagai hamba ciptaan Allah, patut kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku umat Nabi Muhammad yang cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang beriman kepada Nabi Muhammad, mari kita buktikan dengan cara mengirimkan selawat kepada beliau bersama-sama dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kata-kata penghormatan, saya nompang dengan panitia tadi, lengkap nian penghormatannya. Saya tak ulang lagi, sebab kalau saya ulang la patut jeramin lapuk, la lamo batang terendam, la patut pula lagi mata kita arah-arah mengantuk, karena hariko lah beguyur juga tengah malam. Nah, oleh karena itu makanya saya dak ulang lagi penghormatan, tinggal lagi kecik benamo gedang begelar. Kau kecik dak disebut namo, gedang dak dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah. Seluruh kita yang hadir, seluruh masyarakat tua ilir kau, yang hadir maupun yang belum sempat hadir, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang penting nian dulu. Kemudian di mana tinggal Pak Buya? Saya tinggal di Desa Bedaro Rampak. Di Desa Bedaro Rampak, Jalan Padang Lamo kolah. Tahu lah dak? Jalan Padang Lamo kolah. Di mana-mana saya ceramah, itu selalu saya sampaikan, Pak, nyari rumah saya tuh mudah nian, dak ada pula papayah dak. Dari liko kita kemudian sampai ke jembatan Batanghari itu ada simpang, mulai dari simpang tuh, simpang Padang Lamo itu sudah mulai Bedaro Rampak, Desa Bedaro Rampak. Kemudian
Posisi rumah Buya di mana? 1,5 kilo lebih kurang dari simpang tu, arah masuk ke dalam, arah ke Tebulu sana. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sebelah kanan, rumah saya di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada rumah elok, rumah pagar tinggi, pagar beton, tinggi pagarnya. Sudah itu rumahnya besar. Kemudian mobil mewah 2 di situ. Setelah itu di sampingnya ada kolam, di belakang juga ada kolam. Di sampingnya tuh rumah saya. Kenyoknya di rumah elok tuh, di sampingnya, di samping rumah elok tuh maksud saya. Nah, itulah gunanya kita bersyukur kepada Allah. Itulah gunanya kita berterima kasih kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Biarlah orang lain banyak rezekinya dapat dari kita. Kita bersyukur baik kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Biarlah orang banyak rezekinya dari kita. Paling tidak kita dapat namo jadi lapak. Di mana tinggal Pak Buya? Di samping rumah helok Tuhan. Tunyo. Iko kadang-kadang kita tidak. Banyak dikit orang dapat rezeki, kita mulai iri. Iya, Bu? Orang umpamanya beli mobil, kita beli bodrek. Insyaallah. Karena sakit kepala. Iyo. Orang kredit motor, kita beli Paramek. Pun sakit manjang kepala bagian belakang kau. Karena apa tuh? Karena terlalu banyak kita memikirkan tentang orang, apalagi memikirkan tentang rezeki yang didapat oleh orang. Ya, Bu. Di dusun kami di Ulu tuh banyak nian macam tuh. Kalau di Siko insya Allah samu. Sagalo dak elok orang dibuatnya. Maju orang salah, mundur orang salah. Kemudian orang panen sawit salah juga. Ndak ada panen salah. Orang motong salah, dak do motong salah. Kemudian orang bekerja salah, dak do bekerja salah. Ugang pakai jilbab salah juga, dak do pakai jilbab apalagi. Bebedak ugang salah, idak bebedak lebih salah lagi. Ndak ado nanelo ugang di matonyo. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah ada namanya penyakit. Apa penyakitnya Bapak Ibu? Penyakit iri dan iri dan dengki itu, Bu, tengok siko. Iri dan dengki itu penyakit yang berdulur. Kalau sudah ada penyakit irinya, pasti ada juga penyakit dengkinya tuh, Bu. Ya, Bu. Kalau ada penyakit dengkinya, pasti juga ada sifat irinya dengan ugang. Tuh, Bu. Ani ngelelo. Jangan percuma saya datang ke Siko. Kata Pak Kades tadi, badan gedang sepikul 20. Sepikul 20. Kata Pak Kades tadi makan banyak, salah ibu tuh. Ibu tuh nan salah. Apa mako salah lah saya, kata ibu tuh umpamanya. Masaknya enak. Adalah lalap petainya. Apa tidak petambu makan?
Apalagi makan kok sesuai dengan porsi badannya lah. Wajar. Wajar. Begitu, Bapak Ibu. Kalau saya kok makannya banyak, orang ndak doiran gi. Ndak doiran ndak. Wajar Buya kok banyak makannya badan segedang kote. Wajar tuh. Tapi kalau badanku makan banyak, itu perlu dicurigai. Kemana pergi nasi itu? Itu dia, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Bu Pak Kades tadi yang sudah susah payah masak, yang sudah kami nikmati, semoga dijadikan itu merupakan tambahan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Bapak Ibu, semoga Pak Kades dengan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang, kemudian rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu lalu kita teruskan pengajian kita kok. Kita kok ngaji dak do lama-lama. Saya di mana-mana ceramah Pak dak pernah lama-lama. Kalau sudah siap nanti selesai. Jangan pula ragu. Jangan sering nengok ke atas. Lah. Jangan sering nengok ke atas. Kalau sering Bapak Ibu nengok ke atas, aku pastikan aku berhenti ngaji kok. Tiap sebentar nengok ke langit sana. Ibu bapak kok enak tunak di sekolah, di dusun tua kolah. Sudah ngaji kok balik ke rumah masing-masing. Kami kehe kau nu sana. Jauh gi. Memang ditawarkan Pak Kades, bolehlah nginap katanya di siko Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan saya tidak mau Bapak Ibu, karena besok pagi jadwal saya masih ada di Aburan Sos. Kemudian malamnya saya harus ke Bangko lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi nampaknya gedang-gedang di jalan kolah badan kok. Saya banyak tidur di mobil tulah. Itu makom bawa tim Pak. Ada tim editor, ada tim kameranya, kemudian ada supir, ada yang tukang bawa rokok, ada juga. Baik Bapak Ibu sekalian, malam kok kita Maulidun Nabi yang keempat kalinya katanya. Luar biasa. Di daerah Hilir kok, apalagi masyarakat desa Tua Hilir kok. Model iko rupanya mereka kalau mau membuktikan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, dak do cukup memperingati Maulid Nabi itu sekali, dak do cukup berkali-kali. Itu di hari pertama, di hari hanya di masjid kita laksanakan, iya Pak, kita laksanakan di masjid. Sudah itu nanti di musola-musola. Yang tak boleh Maulid Nabi kok dan ibadah-ibadah yang lain apabila ibadah itu dilanggar, itu tidak boleh. Apalagi semayang tak boleh dilanggar. Lah tuh, ingat tuh Bu, semayang tak boleh dilanggar. Di surau boleh, di musola boleh, yang tak do boleh itu. Nah, itu apa namanya kok? Musola, surau. Baik Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, karena kita ini berbondong-bondong kita hadir, bukan hanya sekedar untuk melihat gedang Buya Sofwandi, tidak, tetapi hari kok dengan niat yang sama,
kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan dari rumah kita masing-masing. Tahan kita duduk berselepok modeliko Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin dan percaya itu karena apa? Karena rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Maka wajar saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan masyarakat Tua Ilirko termasuk orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maka macam tu Pak Buya? Kenapa harus dirindukan oleh Nabi? Karena Nabi ketika berkumpul dengan sahabat ketika itu, Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat Pak. Kemudian apa kata Nabi? Ana mustakun li ikhwani. Saya sangat rindu sekali kepada saudara-saudaraku. Kata Nabi ketika itu dengan nada sedihnya. Kemudian air mata beliau mengalir karena rindu dengan saudaranya kok tadi. Lalu sahabat bertanya ketika itu, ya Rasulullah, apakah bukan kami ini yang merupakan saudaramu? Kami yang hidup di zamanmu ya Rasul, kami yang sholat berjamaah di belakangmu, kami yang berpuasa denganmu ya Rasulullah, kami yang ikut berperang, memperjuangkan serta menyebarluaskan agama ini ya Rasul, kami yang ikut berjihad, kami yang membela engkau ya Rasulullah. Apakah bukan kami ini yang merupakan saudaramu? Kalau memang kami saudaramu, kenapa engkau rindu lagi kepada kami ya Rasul, sementara kami ada di depanmu ya Rasulullah? Lalu apa kata Nabi? Kamu bukanlah saudara yang aku rindukan, kamu itu adalah sahabat-sahabatku, kata baginda Rasulullah. Tetapi yang aku maksud, kata Nabi, yang aku maksud saudara yang aku rindukan itu mereka yang tidak pernah ketemu dengan aku, mereka yang tidak pernah melihat wajahku, kata Nabi, mereka yang tidak pernah sholat di belakangku, mereka yang tidak pernah berjihad denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tetap beriman kepadaku dan mengamalkan ajaran yang aku bawa, kata Nabi Muhammad. Itulah kita masyarakat Tua Ilir ni Bapak Ibu sekalian, yang tak ada pernah seorang pun tak ada yang pernah ketemu dengan Nabi Muhammad. Iya beda. Ada yang pernah ketemu dengan Muhammad tu? Kalau Muhammad di situ tuh ada banyak nama Muhammad di situ. Namo Muhammad tapuji, bukan main elok namu, tapi puangai lebih dari Abu Jahal kadang. Itu di sana tak ada di siko dak. Malam ko elok-elok galo perangainya. Malam ko iya ji, malam ko elok galo perangainya. Apa lagi kalau lah ditengok ko bapak-bapak dan ibu-ibu ko, apa lagi model ibu-ibu ko tengok bentuk orang nak masuk surga besok. Pokoknya bentuk orang nak masuk surga besok. Ibu mau masuk surga? Mau? Lambat nian. Mau apa tidak? Mau. Tahu syarat masuk surga itu apa? Mati dulu. Pun tak ada mati, macam mana nak masuk surga? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan. Kita tak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad tuh, Bu. Tak pernah kita melihat wajahnya. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad itu sudah dipanggil, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita cuman mendengar ceritanya. Baik lagi, dari siapa kita dapat cerita-cerita itu? Dari guru-guru madrasah kita, dari ulama-ulama kita,
dari orang-orang alim. Itu makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kepada kita, siapapun kita, apapun pangkat kita, berapa banyak pun harta kita Bapak Ibu sekalian, maka kita wajib untuk memuliakan para ulama. Kenapa demikian? Karena ulama itu pewaris para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang yang memuliakan para ulama, maka berarti dia sudah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah jam berapa? Kamu tentu dak panjang pendek ceramah saya kok itu dak do ngaruh. Amplopnya lah dilem. Ndak ada lagi nak dibuka dah tu. Baik Bapak Ibu. Tapi aku kan belum nak sudah. Baru bertanya jam baru. Bapak Ibu sekalian, ndak kamu masih tahan ndak nganingnya? Alah. Tapi kelagi jangan ada nanti singgung, ya. Apa pula alasan Bapak Ibu kok mako tersinggung apa nan aku cakapan? Kita berdekat tidak? Ndak ada harapan nak bersinggungan ndak? Ya, Bu? Ya. Kemudian jangan ada pula nan sakit hati. Ada pun yang sakit lagi, yang sakit hati itu karena ada penyakitnya baik itu. Kalau nyo ndak ada penyakit, nyo ndak akan merasa sakit. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kita teruskan. Hari ini kita buktikan bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kehadiran kita di siko Bapak Ibu. Memuliakan kelahiran Nabi bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad saja Bapak Ibu sekalian, itu sudah diberikan pahala yang gedang Bapak Ibu. Itu makanya Abu Lahab Abu Lahab itu sudah dijamin oleh Allah lah takutu. Makanya ada satu surah di dalam Al-Quran itu yang kita kenal dengan surah Al-Lahab. Apa bunyinya? Tabat yada Abi Lahabil. Itu Bapak Ibu, celakalah Abu Lahab, celakalah bini Abu Lahab. Bapak Ibu, laki bini dikutuk oleh Allah, dipastikan nyo masuk neraka, kekal selama-lama di dalam neraka Bapak Ibu. Tapi yukhaffafu azabahu kulla yaumil isnain, akan tetapi siksaannya nanti akan diringankan oleh Allah setiap hari Senin Bapak Ibu sekalian. Itu Abu Lahab. Ibu enggak setiap hari Senin diringankan siksanya, tapi hari Senin andalah kok dapat jangan diazab, ya Bu. Kok dapat kita terbebas dari azab tuh Pak. Tapi Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari Senin Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Abu Lahab ketika Nabi Muhammad itu lahir, Abu Lahab kan paman Nabi Pak, dulur kontan Abdullah Pak. Abdullah ayah Muhammad tuh, dulur kontan dulur kontan ayahnya. Memannya arti itu bahasa kita meman enggak? Meman kontan. Meman dari Allah meman kontan. Tapi Abu Lahab itulah orang yang paling menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa diringankan siksonyo setiap hari Senin? Karena Bapak Ibu, inyo senang nianatinyo ketika Nabi Muhammad itu lahir. Senang nian. Ado budaknya, budak itu hamba yang bisa diperjualbelikan waktu dulu. Tapi kalau kini tidak ada lagi tuh Pak. Tapi kalau dulu ada
hamba yang bisa diperjualbelikan. Siapa nama hambanya itu? Suwaibah. Kemudian apa kata Abu Lahab kepada Suwaibah? Suwaibah, ta'al, kasih kau. Akhirnya Suwaibah datang. Siap tuan, iko persi bahasa saya kok. Memudahkan pemahaman kita. Apa katanya, Bapak Ibu sekalian? Kau Suwaibah, pergi tengok-tengok ke rumah ipar saya tuh. Kan bini abangnya tuh, bini dulurnya, itu iparnya. Kita di sini apa namanya? Ipar. Nah, sama artinya. Tengok ke rumah ipar saya tuh, itu lakinya lah dak ada, inyo lah jando. Inyo nak sedang hamil tua kini tuh. Di siku ada jando hamil tua. Ada. Nah. Allah Rabbi. Lah, jadi karena Aminah ketika itu sedang hamil tua, tinggal nunggu lagi. Akhirnya Abu Lahab, Suwaibah, kau tengok-tengok dulu, kau aning-aning, kalau sampai nanti ipar saya tuh melahirkan, itu artinya keponakan saya. Oleh karena itu kau kasih tahu saya kalau inilah melahirkan. Tepat pada menjelang subuh. Kemudian pada hari Senin itu, maka Aminah ketika itu melahirkan, Bapak Ibu sekalian. Taning di Suwaibah, ditengoknya ke situ. Sampai di situ, kemudian rupanya yang lahir jenis kelamin laki-laki dan sudah diberi nama Muhammad. Kemudian paginya langsungnya melapor ke tuannya, ke Abu Lahab. Tuan Abu Lahab, Tuan Abu Lahab, Tuan Abu Lahab, kata Suwaibah, sesungguhnya anak keponakanmu sudah lahir, jenis kelaminnya laki-laki dan diberi nama Muhammad. Bukan main Abu Lahab ketika itu, saking senangnya, tahonjak kaulu tahonjak kaili, saking senangnya Pak, talari kaulu talari kaili, model itu senangnya. Di mana persimpangan jalannya tunggu orang lewat. Kemudian siapa yang lewat di jalan di simpang tuh, kemudian inyo ajak ke rumahnya galo. Wahai seluruh masyarakat kota Mekah, saya mengundang kalian galo untuk berkumpul di rumah saya, untuk saya suguhi makanan. Makanan yang sangat lezat ketika itu dihidangkan oleh Abu Lahab. Kemudian jarang orang kota Mekah ketika itu memakan makanan yang selezat itu, karena kayunya Abu Lahab itu nyusiapkan makanan yang selezat mungkin, yang seenak mungkin. Berkumpul orang banyak ketika itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di tengah orang banyak tuh barulah nyo mengumumkan, wahai sekalian orang kota Mekah, sesungguhnya hari ko di hadapan kalian bersama, saya mengumumkan bahwa Suwaibah yang merupakan hamba saya ko, budak saya ko, hari ko juga saya merdekakan dengan gratis, kata Abu Lahab. Bapak Ibu nak tahu, kalau memerdekakan hamba ketika itu, memerdekakan budak, itu sama harganya dengan seekor onta merah. Onta merah itu luar biasa. Bapak kemarin nengok unta, Pak? Iya, iya. Beliau ke baru balik haji. Nyo nengok unta. Unta merah itu luar biasa harganya, sama dengan harga Pajero. Bahkan lebih dari Bapak Ibu sekalian. Setelah saya hitung-hitung di dalam kitab itu, saya coba-coba menjumlahkan, mengali-ngalikan dengan rupiah yang ada sekarang, Pak. Itu rupanya satu ekor onta merah itu sebanding dengan 1,5 miliar, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. 1,5 miliar. Model itu penghormatan Abu Lahab. Karena apa? Menghormati dan bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Iko kita kadang-kadang nyumbang 20.000 cuman.
untuk acara maulid kok mautuknya sepanjang kampung, sepanjang dusun dari ulu ke hilir. Mundak sanggup maulid Nabi, ngapun nak ngaduan maulid Nabi. Agi minta go ke masyarakat go, tentu sawit trek ini go. Hanya ngaku go tuh umat Muhammad ya bu, ngaku. Jangan katanya dak tu Muhammad, bercekak ndaknya. Tapi perangai lebih dari Abu Jahal kadang. Bagang ugang bagang inyo, sawit ugang sawitnyo. Bertanam sawit sebatang haram kalau donyo nanam sawit. Tapi setiap minggu berkeranjang-keranjang jual sawit. Dari mana tibu nanam sawit ada ji? Nggak ada. Nanam sawit sebatang haram. Tapi manen tiap minggu. Dari mana tibu Halo. Apalagi harga sawit mahal lah ini. Sampai 3.000. 3.000 Pak ya? 3.000. Pak Buya, iko ko anak buah panen awak lah ko. Iya. Mulai dari nanamnya lah dulu ko. Sampai mupuk, emproning segala macam, sampainya jadi tukang panen. Kalau kini ko jangan nak percaya amat. Jangan nak percaya amat. Biarlah anak buah manen. Kalau waktu sawit mahal ko jangan nak cucu bau. Kita ngato sawit trek juga. Apa seko cuma dapat? Iya. Trek ko. Toke. Ini toke. Manggilnya toke. Sawit ko trek, ini toke. Apa dak trek? 10 tandan lah masuk semak tuh. Trek amatnya. 10 tandan. 10. 10 tandan. Setandan 20 kilo. 2 pikul. Kali 3.000. Hah? 600. Upah manen 150 seton. Hah? Tuh. Kami di Ulu tuh kini, jangankan sawit di kebun Pak, sawit di depan rumah pun lewat. Di depan rumah, tengah malam dipanen kanti. Kalau di Siko insya Allah lebih dari itu. Iya Bu. Ndak berhasil lah Pak ketua dari Singkawang. Tentulah dia aku. Contohnya sudah itu bawa senyo ke rumah. Ani ngelelo. Sudah itu bawa senyo ke rumah. Bagian kabini ke Hasen nak pergi ke pasar Teluk Endah kah? Hari apa tuh? Hari Minggu. Pagi Minggu ada sen bang, awak ku nak ke pasar ibuku bukan main lah, siap lah bebedak-bedak lah bebincu namanya itu lipstick bukan main, berhiasnya lah lama pokoknya nampaknya kuas tu juga memputar-putar tu tak ada elok lagi apa lah dia tu pula cuba tak dia bagi sen
Cubo tak ada dibagi sen. Tuh. Nonggoknya lah sudah. Nah laki ko tadi lekolah nengok apa? Nengok TikTok. Bang, awak ko nak ke pasar. Aduh sene. Aduh, kau tak bersabar ni jadi orang. Aku kadang kita jantan kau kan kelo-eloan. Kelo-eloan kadang-kadang mentang-mentang jadi laki. Mentang-mentang jadi laki. Kelo-eloan. Bukan main. Bini berpandang enteng andalah. Salah bini dikit kau bengak ni jadi orang. Dasar kubu ni kau. Hah? Mun tahu bengak kenapa ndak? Ya, Bu. Kalau tahu bengak dari dulu kenapa, Bu? Oh. Aku bela ibu malam ko. Tapi itu pula kadang-kadang nan bini ko dak lo tahu diuntung. Cuba bagi dikit. Iko apa nan dapat engkau? Ada sen 200 ke lah. Iko nak dibawa ke pasar. Kamu tentu dak harga bawang bela 40.000 sekilo Ya, Bu. Cabai lah 50. Apa nak dapat 200 kau? Harusnya, Bu, ibu bersyukur be. Berapa dibagi ambil lah. Bawa ke pasar. Apa nak dapat itulah. Beli bawang seon. Beli cabai 2 mato. Sudah itu beli ikan asin. Sudah itu beli ikan laut tu agak sekilo. Ya, Bu. Habis umpamanya. Ya sekadar itulah yang dapat. Sayurnya apa? Beli genje. Mau ngasih sen 200. Apa tidak genje lah yang dapat? Ya, Bu. Iya. Coba ibu-ibu kok setiap hari Minggu pagi itu bagi sen agak 2 juta. 2 juta. Bawa ke pasar tu. Aku kalau tidak melenggok-lenggoknya macam ke entah apa pun nak kita pesan dibelinya dari ibu tu. Ya, Bu. Iya. Tapi sebagai istri yang baik, perbanyak bersyukur kepada Allah. Jangan meminta di luar batas kemampuan suami. Tak ada boleh. Apa sebab aku tak boleh, Buya? Karena kami laki-laki karena sayang ke bini, karena permintaan bini ko banyak, sehingga kadang-kadang bapak tuluhan kendak bini ko tadi. Nanda ado nak diaduan. Apa dak tandan sawit kawan jadi sasaran dibuatnya? Karena nak memenuhi kebutuhan rumah tangga ko tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai dilakukan yang non model itu. Kami laki-laki berpikir juga. Tapi kalau rezeki memang segitulah, alhamdulillah. Makanya Nabi, ini kan sesuai dengan tema kita lah. Akhlak sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kita perbanyak, kemudian amalkan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa? Mengamalkan sifat qanaah dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Apa sifat qanaah itu? Mensyukuri apa nanado. Apa nan dimasak ibu tu, Pak, sungkahlah. Tahu sungkah? Makanlah. Habihanlah. Genje yang dibuatnya genje. Ikan asin. Aku insya Allah kalau di rumah tuh Bapak Ibu tak do milih. Apa nan dibuat bini tu, wabihan galau. Itu maku badan segedang kokohe. Iko idah hidup miskin, pas-pasan, kendak banyak, daklah bersyukur. Jangan model itu hidup kok, Pak. Ikulah marah saya itu, Pak.
Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu hidup di dalam rumah tangga itu aman lah tuh. Tidak akan terjadi percekaan. Sudah itu Pak, hasil ngilat namanya tuh. Kalau kita manen sawit yang masuk 2 tandan ke belakang tuh, ha? Apa namanya? Ngilat ya? Hah. Hasil yang model itu tuh jangan dibawa ke rumah, jangan dibagi anak-anak bini. Kalau lagi dimakan, dibeli deh ibu tuh dimakan deh anak. Wajar kalau anak kau tengkar karena bapaknya kurang ajar. Tentu tak ada kamu. Undang go saya Pak Kades. Sego boleh buat. Model itu nelah. Saya kok di mano-mano ngaji kok lah Pak. Nggak ada ceramah maulid Nabi itu umpama Nabi dilahirkan begini dan begitu segala macam. Belum selesai aku lagi lah balik kali kok. Makanya aku ngaji kok lah. Ngaji kok buka kulit tanpa isi. Itu Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu? Kita kok lah dibagi akal oleh Allah. Kita kok lah dibagi akal. Akal kok otak masuk itunya ya Pak. Otak lah dibagi akal. Untuk apa akal Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Agar kita bisa membedakan. Lil Furqan itu artinya agar kita bisa membedakan mano nan elok, mano nan tidak elok, mano yang halal, mano yang haram, mano yang sah, mano yang batal, mano yang punya ugang, mano nan punya awak, mano getah ugang, mano getah awak, betanam parah sebatang agam, tapi nyomupul. Ndak ada motong, ndak adanya. Ndak adanya motong. Tapi nyomupul. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu. Apa yang bisa membedakan itu? Akal yang sehat, Pak. Kemudian orang kalau sehat akalnya, itu ada rasa malu. Malu. Rasa malu. Ada rasa malunya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau akal dodor sehat, itu namanya wang gilo tuh Bapak Ibu sekalian. Kalau orang lagi lo, tak ada lagi rasa malunya. Punya ugang, punya inyo. Bini ugang, bininya. Tuh kadang-kadang. Tuh mako jadi percekaan dalam rumah tangga, ya Bu? Yo. Jadi percekaan dalam rumah tangga kadang-kadang. Nan laki ko nan pula. Mentang punya apelo. Sagalo bini ugang bergaduh. Tuh. Cukuplah bini awak lah. Ya Bu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kita yang ngaku umat Nabi Muhammad kok. Jadi kalau tak bisa lagi membedakan mano yang elok, mano yang tak elok, mano nan kebun orang, mano nan kebuninyo, mano nan batas dengan ugang, mano nan batas dengannya, tak bisa lagi nyobedakan Bapak Ibu. Itulah berarti wang gilo namanya tuh. Itu lah sakit utaknya. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya berharap kepada kita semua masyarakat tua ilir ini, bagaimana kita aku tengok-tengok kok apalagi nanti sanda-sanda kok tak ada lama lagi tak tuh mati lah tuh, tak ada main dah. Apa sebab? Karena kita kan tak mungkin hidup selamanya Pak. Ya Bu, tidak mungkin hidup selamanya. Tidak mungkin hidup selamanya. Pasti berujung dengan ajal. Pasti berujung dengan kematian. Karena apa kata Allah?
Iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun. Apabila ajalah sampai, apabila janjilah sampai Bapak Ibu, maka tak bisa dikurangi dan tak bisa ditambah walaupun sesaat, walaupun sedetik, kata Allah. Aku nan takut kalau malaikat maut itu datang seperti datangnya kepada Nabi Muhammad, enak Pak. Ketika itu Nabi sedang sakit parah Bapak Ibu sekalian. Bakabat kepala Nabi koha, nahan sakit kepalanya, ndak bisa lagi mengimami sholat. Sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain adonan duduk temenung, adonan jalan-jalan. Yang Umar lagi tiap sebentar megang pedangnya Pak. Pokoknya sarung pedangku tadi, sarung dengan ulu pedangku tadi, itu dipegang terus oleh Umar. Jangan sampai ada orang yang mengatakan lagi bahwa Nabi Muhammad itu mati. Ada baik orang yang mengatakan mati, aku tebas batang lehernya, kata Umar Pak. Model itulah rusuh galau para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Israel. Apa kata Allah? Israel, kasih kau dulu. Ya Rabb, apa perintah yang harus saya laksanakan? Maka apa kata Allah? Kau dengan Jibril mana? Panggil Jibril. Jibril pun datang. Akhirnya kamu berdua kok, kata Allah Ta'ala. Itu versinya bahasa saya Pak. Untuk memudahkan pemahaman. Kamu berdua kok turun ke bumi, temui kekasihku Muhammad, kemudian ambil rohnya, kemudian bawa ke hadapanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami'na wa ata'na ya Allah, ya Rabb. Kami laksanakan perintah itu ya Rabb. Akhirnya turunlah orang berdua kok. Turun sampai di langit yang pertama. Kemudian apa kata Jibril? Israel, apa jawab? Kan dewek lah turun ya ti. Aku ndak tegas weh. Muhammad tu akrab nian dengan aku teh. Karena wahyu yang nyo sering ketemu Pak. Muhammad itu sering ketemu dengan Jibril. Aku ndak tegas nyo nengoknya. Apalagi kan nanti mencabut nyawanya. Inyo menggelepar lagi. Aku ndak sampai hati nian nengoknya. Kalau kau kan tidak ada tega-tegaannya, kau memang itu nih gawe. Israel nyambut nyawa itulah, tidak dipandangnya tuh. Oh, ikut kades, kemudian ikut BPD, ikut pegawai sara, tidak tentu dengannya. Mati tuh, selesai. Nah, model tuh, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Ayolah. Kalau macam tu katakan turunnya, turunlah dewe. Israel turun. Kemudian sampai di rumah Muhammad, ketok pintu. Assalamualaikum. Kemudian Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah, waktu itu Nabi sedang berada pada pangkuan putri tercintanya Fatimah Pak. Fatimah, nak, kau coba buka pintu. Siapa yang di pintu tuh? Padahal Nabi lah tahu Pak. Lah tahu Nabi Pak. Akhirnya apa kata Nabi? Tengok nak, yang ada di pintu. Buka. Lalu Fatimah berdiri. Kemudian nyo menghampiri ke pintu. Nyo dekat ke pintu itu tadi. Apa kata Fatimah? Man fil bab. Siapa yang ada di pintu? Apa jawaban yang dari luar? Ana kuti'un lazat. Saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Itu jawabannya Pak. Bukan katanya, oh saya malaikat Israel, tidak. Ana kuti'un lazat. Saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Kalau malaikat maut lah tiba, ada lagi naik-naik. Pahit galunya Pak. Pahit. Kalau malaikat lah tiba. Tidak ada lagi yang enak.
Ana qati'un lazat, saya yang memutuskan kelezatan dari kamu. Antum malaikul maut, apakah engkau malaikat maut? Kata Fatimah, ai na'am, iyo, yes, kata. Akhirnya apa kata Nabi? Fatimah, buka be pintu tuh. Begitu pintu dibuka oleh Fatimah ketika itu, Fatimah tidak melihat siapapun yang ada di pintu. Kenapa? Karena malaikat Israel lah tiba di samping Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bertanya, selamat datang wahai Israel. Kemudian Nabi bertanya, Jibril mana? Jibril mana? Katanya, Jibril di langit pertama Muhammad. Tadilah aku ajaklah ke situ. Nyodak anda. Lalu apa kata Nabi? Panggil dulu. Akhirnya naik lagi Israel pak ke langit pertama. Apa kata Israel? Real deh. Jibril ke? Jibril. Itulah kan deh. Kan tadi lawak ajak kan kita diperintah Tuhan berdua sama-sama akan suruh awak dewe. Akhirnya Muhammad nyuruhkan ke situ teh. Ah iyalah kata Jibril. Akhirnya ya iku angin lah bawa buih kok. Nah hujan tak pura. Nah baru angin anda lah kok. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya ketika itu ayolah kata Jibril, akhirnya turun. Apa kata Muhammad kepada pertanyaan Muhammad kepada Israel ketika itu pak? Israel, apakah engkau datang kepada saya untuk mencabut nyawa saya? Jawabannya pak, itu kan cuma dua paling tidak, iyo atau ida. Itu cuma jawabannya. Tapi rupanya karena Israel kau juga mungkin pernah belajar ilmu politik pak, akhirnya berdiplomasi lagi. Berdiplomasi. Tengoklah jawaban orang-orang politik tuh pak di TV itu, ditanya A jawabnya Z, model itu tuh ngeles babanya. Akhirnya apa jawaban Israel ketika itu? Muhammad, sesungguhnya Allah berkirim salam kepadamu ya Rasul. Aku diutus oleh Allah untuk memisahkan roh dengan jasadmu. Itu pun kalau engkau izinkan ya Habibullah. Itu kalau engkau izinkan ya Muhammad. Model itu enaknya pak. Kalau diizinkan Nabi. Andai Nabi ketika itu mengatakan, jangan dulu, baliklah dulu, pasti orang kau balik pak. Model itu kelagi bu, tengah malam datang ke rumah kita, ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tuh? Saya kami kok malaikat maut. Kan gitu umpamanya. Ah, apa? Bisa baik? Awak belum nak mati lum. Awak belum menerima nantu lum. Kelagilah. Bisa kalau model itu tibonya ngetok pintu. Tapi nanaku takutan pak. Inyo datang malaikat Israel itu datang seperti datangnya kepada Fir'aun pak. Bagaimana Israel datang kepada Fir'aun? Ketika Fir'aun inyo pelalahan Nabi Musa karena marahnya kepada Nabi Musa, kemudian dengan mukjizat tongkat Nabi Musa itu tadi, kemudian dipukulnya ke Laut Merah, akhirnya terbelah laut, jadilah jalan tol di situ pak. Akhirnya larilah mereka, Musa beserta pengikutnya sampai di seberang sana. Kemudian Fir'aun nyampe di tengah lautan, di tengah-tengah. Akhirnya air laut pun bertaut balik. Minumlah dek Fir'aun air laut kau tadi. Kemudian banyak pasir masuk ke dalam kerongkongannya. Barunya mengatakan, karena lah tahu ngaungap. Tahu ngaungap? Hah? Baksonya siku tahu ngaungap juga. Bentuk ikan kepanasan tuh, ha?
Lah tahu ngap model itu barunya mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau model itu susahnya, biarlah saya beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Lah tahu ngap baru nak ngato beriman kepada Tuhanmu Musa. Akhirnya apa kata malaikat Israel? Onte iko nanelo untuk engkau nyoba naman mati. Segannya kepada Fir'aun ngaku rajo ketika itu ngaku pula Tuhan. Segannya tuh malaikat maut tuh tidak apa lagi model koha. Seganlah malaikat tuh nak nyabut nih nak kan ado. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi model itu kalau dikasih tahu datangnya enak, tapi beritanya lah tibu dengan gitu Pak, terutama yang tersanda-sanda aku tadi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Innallaha yanzuru ila wajhi syabban wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Yang lah lanjut usia tuh nan memudo model kami kok belum. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku kata Allah, wahai hamba-hambaku kata Allah, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Iya toh? Gigi lah mulai berguguran, lah mulai permisi seko-seko. Iya Bu, iya. Warokojil duka, sudah pula mulai keriput kulit kamu kata Allah. Nak semahal apapun skincare ibu kok, kalau nyo kulit ko laba kaut, ndak gi pakai skincare, pakai bedak pipa tulah. Qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu, waraqajil duka, dan sudah pula mulai keriput kulit kamu, wadaqqa azmuka, sudah pula mulai lemah tulang kamu. Kalau dulu bukan main kuatnya kok, dulu waktu muda. Kini Allah Rabbi ya, bajalan bela sesaango, rasa saango. Wadako azmuka, sudah mulai lemah tulang kamu. Kalau gigi sudah berguguran, kulit sudah mulai keriput, kemudian tulang sudah mulai lemah, kemudian apa yang keempat kata Allah? Fa ahsin a'malaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah. Selagi masih ada kesempatan, masih keluar masuk napas kita, maka perbaiki amal ibadah kita. Jangan lagi kita mamikian ugang taning tuh. Jangan lagi kita umpamonyo maleh-maleh beribadah. Jangan kita pelit-pelit hidup kok. Kalau punya kebun sawit, keluaran zakatnya tuh ji, kaluan zakat nih. Jadi dijakati juga tuh Pak Ustadz, Pak Buya. Iyo, apabila kebun sawit kita itu hasilnya selama 12 bulan sampai bisa untuk membeli 98 gram emas. Berapa kira emas segramnya? Kita mudah ngitungnya nih. Ini mudah ngitungnya, kita anggap 1 juta. Dapat untuk membeli 98 gram emas, berarti 98 juta selama 12 bulan. Maka setahun dong, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.
Sajutanya berapa? 25.000 kali 98 kaluan zakatnya tuh des. Kalau kita hendak mengeluarkannya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka, kata Allah, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Bakso kami di Padang tuh pilih namanya. Di atas itu pilih balapi namanya. Itulah kui benarnya lah tuh. Isi kau apa namanya? Bakel. Itulah pokoknya. Balubang kudu saking pelitnya, balubang kudu Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kata Allah, kemudian sifat pelit itu yang terbaik menurut kamu, bal huwa syarrun lahum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan kalungkan harta yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Kalau punya kebun sawit tak pernah dikeluarkan zakatnya, Allah kalungkan nanti batang sawit itu di leher kita. Tanggunglah di gitu. Aku jual batang sawit tuh kalau. Lah. Jadi model itu Bapak Ibu. Maka fa'asin amalaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu. Selagi masih ada kesempatan, lagi keluar masuk napas kita, maka beramallah dengan baik Bapak Ibu sekalian. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Berinfaklah. Berzakatlah. Solatlah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jelas di kita tuh. Jelas di kita. Tuh yang penting dulu. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.